Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, salam sehat. Semoga kawan-kawan selalu dilimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Qurtubi semprot Kiai Imaduddin. Tidak hanya itu, beliau coba menjawab pemutusan sepihak yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan terhadap Bani Ba'alawi yang katanya nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau, Pak Qurtubi, sudah menyiapkan bom nuklir untuk Kiai Imaduddin, kawan-kawan. Nah, seperti apa? Kita saksikan sama-sama. Tentang masalah nasab Ba'alawi, nasab para habaib. Saya tidak akan membahas secara luas, karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada ketasliman lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Saudara, para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dipermasalahkan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir atau Ahmad bin Abdul al-Muhajir di abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, artinya dari mulai zaman Imam Ubaidillah sampai kepada ulama mutaakhirin Syekh Nawawi Tanara Banten, tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membatalkan nasabnya, yang menafikan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kalau menyatakan hat burhanakum wa hat kutubukum, sampaikan hujahnya, sampaikan tidak ada kalangan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau dari kalangan Wahabi di kurun mutaakhirin banyak, di antaranya Murad Syukri. Nah, sekarang ini ada ustadz di Banten, di Cirebon, termasuk di Jogja, ada kelompok-kelompoknya, walaupun sekarang sudah saling serang gara-gara duit, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, saya tidak akan mengeluarkan dalil secara rinci karena ini butuh waktu. Saya sudah mengarang kitab An-Nawawiyus Syadid fi Qam'i Tughyani Imadil Anid, bom nuklir untuk menumpas kesesatan imad yang keras kepala. Itu artinya. Itu sudah saya karang. Dan di Banten baru 9 ke 10 masalah dari 102 masalah kesalahan. Masih ada 90 lebih. Saya masih memantau. Intinya untuk di kalangan umum, siapa di antara kita yang tidak menggunakan kaul Imam Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitab fikih, di dalam kitab akidah? Imam Az-Zabidi Al-Murtadha, pengarang kitab Ithab Sadatul Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengarang kitab Jata Khusus Nasab, kitab Ar-Raudul Jali. Bagi kita cukup, bagi orang awam cukup taklid kepada Imam Az-Zabidi dan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Di dalam bidang fikih ada kata Imam Romli dengan Ibnu Hajar bertentangan, siapa yang diutamakan? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Haytami di kitab sabatnya menetapkan sanadnya nasab para habaib. Jadi saya nyatakan ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kurun Syekh Nawawi, bahkan sampai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab An-Nurul Mubin, tidak ada yang menafikan. Namun akhir-akhir ini ada orang yang membuat standar pribadi jauh daripada dari kata-kata atau syarat-syarat yang dinyatakan oleh ulama salafus soleh. Dia berargumen dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah Imam Fakhrur Razi, saya nyatakan
Imam Fakhrul Razi, kalau betul Syajaratul Mubarakah sebagai kitab Imam Fakhrul Razi, hanya tidak menyebut, tidak menafikan. Yang menafikan penjelasan ustadz tersebut. Kitabnya tidak menafikan. Bahkan saya bocorkan sedikit. Ini salah satu nuklir. Ada dalam karyanya kaidah usul fikih yang dia sumputkan. Contoh, Ja'a Jaidun, datang Hijai. Yang datang ke Tarbiyatul Falah Ki Umar. Dia katakan Ja'a Jaidun, lakin amrunya tidak disebut. Lakin amrunya tidak disebut. Jadi ada kalimat lakin yang disembunyikan. Ini yang merupakan salah satu menyembunyikan hukum kaidah usul fikih. Salah satunya di dalam kitab usul fikih Imam Abdul Wahab Khalaf. Jadi ketika yang datang Umar dikatakan Ja'a Jaidun, lakin amrun tidak disebut, itu berarti menyembunyikan hukum. Menyembunyikan hukum bagian daripada perbuatan Yahudi. Yang suka menyembunyikan hukum perbuatan siapa? Yahudi. Yang merubah tahrif hukum adalah Yahudi. Memang Rasulullah SAW sudah menyampaikan melalui hadis Imam Abu Sa'id Al-Khudri yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, oleh Imam Abi Jamrah dalam kitab Matan Abi Jamrahnya, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dir'an bi dir' hatta law salaku juhra dabbin la sallaktumuh qalu al-yahudu wan nasara. Jadi bukan hanya orang awam mengikuti gaya Yahudi, ustadz kiai di akhir zaman bakal mengikuti Yahudi dan Nasara. Salah satu karakternya menyembunyikan hukum yang sebenarnya demi sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dalik.